Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ayah dan para bunda, para abah, ahad, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersua kembali ya di kajian bulanan kita, di mana kita insya Allah akan berbicara tentang uh, agar anak cinta dan bangga dengan Islam, yaitu agamanya. Nah, dan insya Allah Ta'ala di kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih supaya anak-anak kita ini dia mencintai dan merasa bangga dengan keislamannya. Islam sebagai agama. Kita seringkali mengucapkan kalimat-kalimat zikir, doa, ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam rasulah. Aku meridhoi Allah sebagai Rabbku dan aku ridho Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabiku. Nah, seringkali ini kalimat zikir yang kita baca, kita ucapkan, namun kita banyak lupa, kita banyak abai, ya, tentang apa sih makna dari hal ini gitu loh. Makna dari kalimat ini. Baik, untuk membahas dan menumbuh kecintaan dan kebanggaan anak dengan Islam, ya. Yang pertama kita awali dulu dari tahdirul mustalah, dari menjelaskan atau menegaskan tentang makna dari istilah itu sendiri. Kita hendak menumbuhkan cinta dan bangga. Apa sih cinta itu? Kita semua udah tahu lah makna cinta. Meskipun kita punya definisi dan deskripsi dari diksi yang mungkin berbeda-beda. Ya bahkan para ahli pun juga punya diksi yang beda-beda tentang makna cinta. Karena cinta itu menurut antum ini bapak-bapak ini. Cinta, hah? Apa? Konkret. Di mana bentuknya konkret cinta itu? Hah? Ya, ini sebentar ya. Ini katanya suara saya ke-mute. Suara sepertinya bukan dari saya ini. Itu
mohon yang di Zoom, yang laptopnya dipakai buat share screen saja, biar pakai apa suara dari apa handphone saya saja, ya supaya suaranya lebih lebih jelas. Jadi saya diizinkan untuk meng-unmute. Ini apa namanya mikrofonnya kayaknya kurang jelas. Itu kalau pakai laptop yang di sana dipakai untuk berapa? Oh gitu. Bisa. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan cinta itu? Ya, cinta itu dikatakan, oh, tadi kita belum selesai ya. Ya, antum mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri. Meskipun sama-sama cinta, tapi cinta Anda kepada anak sama nggak dengan cinta kepada istri? Sama sama nggak dengan cinta kepada orang tua? Hah? Nah, meskipun sama-sama cinta, tapi ternyata cinta yang berbeda. Cinta kita kepada orang tua tidak sama dengan bentuk cinta kita kepada istri, tidak sama dengan bentuk cinta kita kepada anak, tidak sama dengan cinta kita kepada sahabat kita, teman kita, ya. Jadi meskipun sama-sama cinta, tapi ternyata punya bentuk wujud dan ada kekhususan, ya, sesuai dengan siapa kita tujukan cinta tersebut. Secara asal, cinta itu perasaan positif yang kuat yang dirasakan oleh seseorang. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, cinta itu suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir, dan risau. Loh, berarti cinta itu bisa menimbulkan kekhawatiran dan bisa menimbulkan kerisauan kalau menurut dari KBBI. Iya, ya. Karena biasanya orang yang cinta ketika tidak bersua dengan yang dia cintai, dia akan risau, gelisah, khawatir. Ya, itu bagian dari apa? Dari sifat-sifat yang muncul karena adanya cinta. Di dalam bahasa Arab, cinta itu seringkali disebut dengan hub atau mahabbah, meskipun ada kata-kata atau diksi yang lain seperti would, ya, atau yang semisalnya. Nah, tapi yang seringkali dipakai adalah kata hub atau mahabbah. Kata mahabbah ini maknanya secara bahasa adalah al-mulazamatu ma'at ta'alluqi. Al-mulazamah artinya membersamai disertai dengan adanya ketergantungan. Jadi kita bersama dengan orang yang kita cintai itu kita memiliki ketergantungan, ketergantungan hati. Artinya ketika kita berpisah darinya, kita rindu, kita kangen, ya. Dan ketika yang kita cintai itu dia dalam kondisi tidak senang, kita pun ikut tidak senang. Ya, jadi ada ta'alluq, ya, ketergantungan kepada yang dicintai. Atau juga dikatakan yang namanya mahabbah itu adalah al-ma'iyyatu wal murafaqatu wal musahabatu, yaitu kebersamaan, kedekatan dan pembersamaan, ya, atau persahabatan. Jadi yang namanya cinta itu, orang yang mencinta itu pengen selalu bersama, pengen dekat dan pengen selalu mendampingi. Itu konsekuensi dari cinta. Nah, oleh karenanya, jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, yang namanya cinta atau mahabbah itu suatu hal yang penting. Bahkan bagian dari ibadah, ya, terutama kecintaan kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan mahabbah itu adalah bagian dari ibadah yang mulia, bahkan ia puncak ibadah. Karena seseorang ketika dia mengibadahi Allah, yang paling tinggi dari ibadahnya itu lantaran karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah atau cinta itu motor, ibarat motor yang menggerakkan badan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah itu yang mendorong manusia
untuk mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Aku mengamalkan perintah Allah karena aku cinta dengan Allah, karena aku ingin dicintai Allah, dan agar Allah senang denganku. Aku meninggalkan perintah Allah karena aku ingin agar Allah tidak murka dan tidak marah kepada diriku, dan agar aku ya senantiasa mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Dan mahabbah itu kenikmatan yang terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Ya, jadi di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah cinta, terutama cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu fondasi dari semua hal, ya, termasuk fondasi di dalam. Ya bukan, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan kullu ma lam yakun lillah ya la yadum wa la yanfa. Segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah tidak akan langgeng dan tidak akan bermanfaat. Ya. Dan demikian pula cinta itu yang akan membentuk al-mubadarah, inisiatif hamba di dalam beramal. Makanya kalau kita pingin anak-anak kita, nggak perlu kita sampai berbusa-busa nyuruh dia untuk sholat misalnya, ya, atau amal ketaatan yang lainnya. Itu sebenarnya apa sih yang menggerakkan anak agar muncul inisiatif aku mau sholat? Cinta. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila anak terbangun cintanya, maka akan terbangun inisiatifnya untuk beribadah dan mendekat kepada Allah, untuk beramal. Nah, oleh karenanya menanamkan mahabbah, cinta di dalam hati anak merupakan inti dari tarbiyah dan pendidikan Islam. Jadi tujuan kita mendidik anak, terutama di anak-anak usia dini, adalah membangun cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Islam, cintanya kepada sholat, ibadah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada masjid, cinta kepada sahabat Nabi, dan seterusnya. Karena mahabbah atau cinta inilah fondasi yang paling urgen untuk mewujudkan hikmah manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami bahwa ya tugas kita, tugas utama kita sebagai orang tua adalah menautkan anak kepada Allah. Karena kita tahu nih, anak kita ini bukan milik kita kan, milik Allah, dititipkan kepada kita. Ya, karena mereka anak-anak kita ini ciptaan Allah. Berarti bukan milik kita, milik Allah. Allah amanatkan kepada kita, dan amanat itu kelak akan kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah. Apabila kita sesama manusia saja, ini kita bicara sesama manusia ya, antum dititipkan sesuatu sama atasan antum, bos antum, orang yang antum hormati, orang yang antum muliakan, ya, kira-kira apa yang akan antum lakukan? Sesuatu yang dititipkan, diamanatkan kepada antum itu akan antum berusaha untuk jaga dengan sebaik-baiknya, ya kan? Jadi, dan antum yakin ini adalah sesuatu yang akan diambil kembali oleh sang pemilik. Dan kita nggak kepingin barang yang dititipkan tersebut, misalnya taruhlah mobil deh. Kita punya bos, ya, kita kerja di kantor, kita punya bos, pak, apa komisaris, kita dipanggil di kantornya. Kemudian dia bilang, aku mau keluar negeri besok. Aku nitip mobilku ya, yang ada di kantor. Nah, apa kira-kira yang kita lakukan? Wah, dari semua orang ternyata aku yang diberikan kepercayaan oleh bosku. Kita merasa bangga dong. Tapi seringkali kita tidak merasakan hal ini ya ketika Allah mengamanatkan sesuatu. Ya, memang itu berat amanat. Tapi kita berusaha menjaga mobil itu jangan sampai baret, jangan sampai kotor, jangan sampai rusak, ya. Jadi kita ingin mengembalikan barang itu dengan kondisi yang baik. Bahkan kalau perlu kita lap, kita cuci. Ya, dan ini kita bicara mobil loh. Dan mobil itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak. Dan ini yang memberikan amanat manusia biasa.
Lantas bagaimana apabila yang memberikan amanat itu Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, yang seharusnya kita lebih lebih muliakan lagi, kita lebih hormati lagi. Nah, anak yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala itu kelak akan diambil lagi oleh Allah. Artinya kita akan mengembalikan milik Allah ini kepada Allah. Dan kita kepengin ketika kita mengembalikan milik Allah ini dalam kondisi yang paling baik. Ya, tidak dalam kondisi yang buruk, tidak dalam kondisi yang jelek. Ya. Nah, oleh karenanya tugas kita di muka bumi ini adalah menjaga anak kita agar ketika kita kembalikan kepada Allah dalam kondisi yang terbaik. Dan untuk itu kita harus menjaga amanat ini dengan memelihara, melindungi, menjaga, mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan hikmah, dengan ilmiah dan seterusnya, agar anak ini mulai dari semenjak lahir di muka bumi hingga meninggal dunia, dia selalu sadar dirinya adalah milik Allah, tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan yang mendidik hal ini adalah kita sebagai orang tuanya. Sehingga tugas kita adalah menautkan anak dari semenjak kecil dengan penciptanya. Kita tautkan hatinya dengan Allah, dengan banyak mengajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, bahwasanya nak, alhamdulillah nak, Allah kasih kamu mata, Allah yang memberikan kamu mata, dengan mata kita bisa melihat. Agar apa? Agar dia selalu sadar semua apa yang dia miliki sejatinya adalah pemberian Allah. Ya, Allah yang memberikan. Sehingga anak akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian juga menautkan pendengaran anak dengan banyak memperdengarkan atau mentasmi dan mentalkin kalimat-kalimat yang baik. Kita memperdengarkan Al-Quran, memperdengarkan zikir, memperdengarkan doa, dan yang lainnya. Kemudian juga menautkan penglihatan anak dengan banyak memperlihatkan anak tanda-tanda kebesaran Allah, baik dari dirinya sendiri atau alam semesta. Lihatnya nak, Masya Allah nak, pohon itu yang begitu indahnya, daunnya berwarna hijau, begitu ya indah. Itu semua adalah ciptaan Allah. Dan Allah tundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi, itu adalah untuk kita manusia. Ya, itulah kebaikan Allah. Jadi Allah menundukkan semuanya, apa yang ada di langit dan di bumi itu untuk manusia. Allah ciptakan hewan, tumbuhan, itu untuk kemaslahatan manusia. Allah tidak perintahkan hewan dan tumbuhan itu untuk beribadah. Tapi tumbuhan dan hewan semuanya berzikir kepada Allah dengan cara zikir yang tidak kita ketahui. Ya, karena Allah yang menerangkan ini semua. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih, berzikir kepada Allah. Tapi Allah tidak perintahkan kepada hewan untuk sholat. Allah tidak perintahkan kepada tumbuhan untuk sholat. Kenapa? Karena perintah ibadah ini berkaitan dengan apa? Akal. Allah berikan taklif beban syariat itu kepada akal. Akal diberikan kepada manusia, diantaranya juga jin. Sehingga dengan akal ini manusia punya kewajiban untuk beribadah. Ya, tapi tidak dengan hewan dan tidak dengan tumbuhan. Tapi hewan dan tumbuhan dan apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk lautan, samudra dan semisalnya, itu semua Allah tundukkan untuk kemaslahatan kita manusia. Makanya Allah jadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifatu fil ardi, pemakmur di muka bumi Allah. Yang seharusnya kita menjaga, bukan merusak, tapi ternyata kebanyakan manusia merusak. Ya, ketimbang menjaga. Ya. Dan ini memang ya suatu hal yang fakta dan realita, di mana ada manusia maka di situ akan ada kerusakan. Umumnya seperti itu, kecuali manusia-manusia yang Allah berikan taufik, yang Allah berikan hidayah, Allah berikan ilmu sehingga dia sadar tentang kewajibannya dan dia pun beradab kepada alam semesta. Karena agama kita semuanya adab. Agama kita semuanya akhlak. Akhlak dan adab tertinggi kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kemudian kepada diri kita sendiri, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada teman, sahabat, dan seterusnya. Termasuk adab dan akhlak kepada hewan, dan adab dan akhlak terhadap tumbuhan. Semua ada adab dan akhlaknya. Adab dan akhlak ini dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Karenanya, Nabi SAW ketika menjelaskan berkaitan dengan keutamaan alim, orang-orang yang berilmu, kata Nabi SAW, ya, itu semua ya ahlus sama wal ardi, penghuni langit dan bumi semuanya yastaghfiruna, memohonkan ampunan
bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang berilmu. Sampai-sampai apa namanya? Hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut di dalam sarangnya. Sampai-sampai lautan ikan di dasar samudra. Semuanya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, orang yang hikmah, orang yang akan menjaga tatanan kebaikan dari dunia ini. Ya, dia akan menjaga ya bumi. Dia tidak akan berbuat kezaliman kepada ikan di lautan, semut di dalam sarangnya. Dia tidak akan berbuat kerusakan. Makanya agama kita adab dan akhlak, hatta sampai dalam masalah perang. Sampai dalam masalah perang saja, Nabi udah memberikan rambu-rambu. Gak boleh menghancurkan apa namanya pohon-pohon, tanaman-tanaman, gak boleh, ya. Dan gak boleh asal apa namanya membunuh hewan dengan begitu saja. Bahkan orang-orang yang hobi, misalnya seperti memanah, gak boleh menjadikan burung sebagai apa? Sebagai target sasaran memanah, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang hasan, Nabi SAW sampai mengatakan, asyatu idza rahimtaha yarhamukallah. Seekor kambing, sekiranya engkau menyayanginya, Allah akan sayang sama kamu. Sampai sebegitunya agama kita. Makanya agama kita rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang rahmah bagi alam semesta. Karenanya sungguh aneh apabila orang-orang muslim tidak menyayangi agamanya, tidak bangga dengan keislamannya, malah merasa inferior, malah merasa malu. Ya, itu sungguh aneh. Padahal Islam ini sesuai dengan fitrahnya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berbagai macam hal, hati, pendengaran, penglihatan, termasuk akal. Dan anak-anak kita yang berkembang terakhir kali itu adalah akalnya. Makanya kita juga harus tautkan akal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita banyak berargumentasi, berdialog, berdiskusi, selalu kita tautkan dengan dalil-dalil syar'i, dalil naqli, Al-Qur'an dan Sunnah, dan dalil akli, dalil yang logik, yang lurus. Ya. Lalu bagaimana cara membangun mahabbah, kecintaan anak? Ya, untuk membangun mahabbah itu harus dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Orang tua yang juga memiliki mahabbah, cinta. Karena anak itu metode belajarnya pertama kali, ya, anak itu metode belajar pertama kali adalah dengan apa? Dengan mahabbah. Dengan memberikan kecintaan. Dengan memberikan keteladanan. Anak itu belajar dengan cara mencontoh dan melihat. Dengan cara mencontoh, dengan melihat dan mendengar. Apa? Ya, makanya Allah ketika menyebutkan indera yang diberikan kepada anak, Allah nggak bilang ada indera berbicara. Tapi Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Allah nggak mengatakan indera berbicara. Kenapa? Karena indera berbicara itu erat kaitannya dengan pendengaran. Anak yang nggak bisa mendengar nggak bisa berbicara. Sekiranya dia bisa bicara, dia hanya melihat gerakan bibir, bicaranya juga nggak akan bisa fasih. Bicaranya juga nggak akan bisa benar. Biasanya akan cenderung pelat, kurang jelas. Kenapa? Karena dia tidak mendengar langsung. Dan anak itu belajar ngomong karena apa? Karena dia mendengarkan perkataan itu dari orang tuanya. Dan demikian pula anak akhirnya ketika sudah mulai berkembang, dia melihat. Ketika indera penglihatannya sudah mulai berkembang, dia pun juga akan mencontoh. Nah, oleh karenanya, yang namanya pendidikan itu diawali dari keteladanan, dari qudwah. Orang tua yang menunjukkan dan mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada anak semenjak kecilnya, maka anak akan merasa dirinya dicinta dan dikasih sayangi dan disayangi. Dan cinta dan kasih sayang sebagaimana tadi telah kita jelaskan, itu sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang bisa dirasakan secara konkret. Ya, tapi asalnya itu abstrak. Ya. Nah, oleh karenanya anak-anak yang dari kecil tidak merasakan cinta dan kasih sayang, maka akan sulit baginya memahami cinta dan kasih sayang, dan dia akan sulit untuk bisa menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, termasuk nanti ketika dia jadi orang tua. Karena itu Nabi SAW ketika dikunjungi oleh seorang dari Bani Tamim yang bernama ya apa namanya Al-Aqra bin Habis, ya, radhiyallahu taala anhu,
Ketika Al-Aqra' bin Habis mengunjungi Nabi, beliau heran. Nabi SAW itu seringkali memeluk dan menciumi atau mengecup cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian Al-Aqra' berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ya li asyara awlad. Aku punya 10 orang anak. Ya, ma qabaltu ahadan minhum. Aku belum pernah menciumi satupun dari anak-anakku tersebut. Artinya aku nggak ada menciumi satupun dari anak-anakku. Punya 10 anak, tapi tidak ada satupun yang aku ciumi. Ya. Kemudian Nabi SAW menoleh ke arah Al-Aqra' bin Habis. Kemudian Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, nggak akan disayang. Ya. Karena ketika orang tua tidak bisa memberikan contoh di dalam kasih sayang, anak akan sulit untuk bisa ya menyayangi. Meskipun kasih sayang itu fitrawi, tapi kalau tidak ditumbuhkan, maka fitrah ini tidak akan tumbuh. Sehingga dia akan sulit untuk bisa merasakan kasih sayang. Nah, ketika anak dari kecilnya jarang atau nyaris tidak pernah ditunjukkan kasih sayang, akan sulit baginya bisa memahami kasih sayang Allah. Ya, dia akan sulit untuk bisa memahami kasih sayang Allah. Karena apa? Karena di antara wujud konkret kasih sayang Allah adalah melalui kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena Allah sudah menanamkan kasih sayang itu kepada orang tua. Kemudian juga hendaknya orang tua mendidik anak dengan akidah yang benar, yang sahihah, tauhid yang lurus di atas dasar ilmu. Akidah itu adalah pondasi. Dan kita tidak mengajarkan anak akidah kecuali yang sahihah. Yang sahihah berarti yang harus berangkat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Makanya kita nggak boleh mengajarkan perkara keimanan, perkara akidah yang tidak ada dalilnya. Karena kita bicara tentang perkara ghaib. Perkara ghaib itu perkara yang konkret atau abstrak? Hah? Ghaib, perkara ghaib itu abstrak atau konkret? Abstrak, sesuatu yang tidak bisa kita saksikan langsung, nggak bisa kita lihat langsung. Ya, dan itu berarti mengandalkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala ghaib tidak? Hah? Ghaib. Ya, kita nggak bisa melihat langsung wujudnya atau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi keberadaan Allah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Itu suatu hal yang aksiomatik. Karena keberadaan sesuatu menunjukkan akan adanya yang mengadakan sesuatu tersebut. Itu aksiomatik. Ya. Jadi suatu hal yang aneh apabila ada orang mengatakan buktikan Tuhan itu ada. Ya, itu aneh banget. Padahal pertanyaan itu muncul karena ada yang bertanya. Sesuatu ada karena ada yang mengawali. Gak mungkin sesuatu itu tiba-tiba ada dengan begitu saja. Ya. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala keberadaannya, eksistensinya itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ya, itu ditetapkan oleh fitrah, oleh naluri, oleh akal sehat, ya, bahkan oleh perasaan. Itu mengakui akan adanya keberadaan Tuhan. Meskipun kita nggak bisa melihat Allah saat ini. Kita nggak tahu bagaimana Allah, tapi Allah itu ada. Ya. Dan ini sebenarnya sama logikanya ketika kita menemukan misalnya arloji di gurun pasir, kita pasti akan mengatakan arloji ini adalah pasti ada yang membuatnya. Nggak mungkin arloji ini muncul dengan sendirinya. Dan keyakinan kita akan adanya pembuat arloji ini tidak mengharuskan kita untuk mengetahui siapa yang buat arloji tersebut. Siapa yang bikin ini? Apakah Jean-Jean atau Stephen siapa gitu? Itu nggak mesti ya. Dan juga suatu hal yang aneh apabila kita ingin mengetahui sang pembuat arloji, kita harus masuk ke dalam arloji tersebut atau kita lihat di dalam arloji. Ya, itu enggak. Itu suatu hal yang aneh. Artinya keberadaan sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakan dan tidak melazimkan sesuatu yang ada itu kita harus tahu siapa, maksudnya bagaimana orangnya, bagaimana yang buat itu nggak harus tahu. Artinya alam semesta ini ada penciptanya, penciptanya adalah Allah dan Allah itu adalah Rabb kita yang sempurna meskipun kita nggak tahu bagaimana zatnya Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan eksistensinya, Allah berikan kita dua tanda. Ya, pertama tanda-tanda yang bisa disaksikan.
Itu disebut dengan al-ayatu al-mar'iyat, al-mandhurah, sesuatu yang bisa kita saksikan. Apa itu alam semesta? Termasuk diri kita. Ya, semua yang ada yang bisa kita saksikan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Semuanya ada itu karena Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Ya, itulah al-ayatul kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat berupa alam semesta ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, Allah berikan lagi ayat yang lebih spesifik, yaitu al-ayatu al-masmu'ah. Ayat yang diperdengarkan kepada kita. Dengan cara Allah turunkan wahyu. Allah turunkan kitab sucinya. Allah turunkan kalamnya, firmannya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah tentukan di antara manusia ini yang paling baik dan yang paling tepat. Maka Allah utus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Sehingga ayat al-masmu'ah ini yang disebut dengan ayat al-qauliyah. Tanda dari firman Allah. Nah, tanda dari firman Allah Subhanahu wa taala inilah ya yang menjadi standar bagi kita untuk bisa mengenali Allah dengan lebih detail. Karena kita nggak bisa mengenali Allah kecuali melalui penjelasan Allah sendiri. Dan Allah jelaskan tentang dirinya melalui apa? Al-Quran. Karenanya seseorang tidak boleh bicara tentang Allah tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula Allah menciptakan sesuatu yang kasat mata dan sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang tidak tampak nggak boleh kita tetapkan kecuali apabila ada dilalah, ada petunjuknya, ada dalilnya. Karenanya, alhamdulillah ketika Allah jadikan kita muslim, maka orang muslim itu orang yang akalnya, rasionya paling lurus dan paling sehat. Kenapa? Karena kita tidak membangun keimanan kita kepada perkara ghaib kecuali apabila itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara di sana ada manusia-manusia yang mereka pertama, golongan pertama, manusia yang tidak mau menetapkan sesuatu yang tidak bisa mereka saksikan. Sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, sesuatu yang tidak bisa mereka saksikan dianggap tidak ada. Ini konsepsi manusia, mohon maaf, yang paling jahil. Paling ahmak, paling pandir. Karena apa? Karena apabila mereka punya konsekuensi seperti ini, berarti konsekuensinya mereka adalah orang-orang yang tidak berotak. Karena mereka belum pernah melihat otak mereka. Mereka orang-orang yang tidak berhati dan tidak berjantung. Karena belum pernah di antara kita yang melihat langsung hati dan jantung kita. Tapi kita yakin ada di dalam diri kita. Ya, hati, jantung, otak kita itu ada. Artinya ketidaktahuan kita tentang sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Ya, karena sesuatu yang tidak ada itu seringkali ya bisa kita rasakan, bisa kita sensing, kayak misalnya udara nggak bisa kita lihat tapi udara itu ada, listrik nggak bisa kita lihat tapi listrik itu ada. Padahal ini adalah kita bicara tentang ciptaan-ciptaan Allah. Ya, kemudian ada yang golongan kedua, manusia-manusia yang merendahkan akalnya. Mereka rela merendahkan dirinya dan akalnya, dan mereka membangun keyakinan dan keimanan dengan imajinasi, dengan fantasi, dengan khayalan, dengan khurafat, dengan takhayul. Ya, keyakinan akan adanya dewa-dewi, keyakinan akan adanya arwah orang-orang mati bisa begini dan begitu, leluhur-leluhur dan yang semisalnya. Itu semua adalah bentuk dari perendahan terhadap akal sehat. Ya, alhamdulillah Allah jadikan kita muslim, kita tidak menetapkan perkara keimanan kecuali apabila itu ada dalilnya. Makanya iman itu maknanya adalah ittiba'ud dalail wal barahin wal hujaj wal ayatil bayinat. Iman itu adalah kita mengikuti dalil, mengikuti hujah, mengikuti argumentasi yang nyata, yang burhan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu iman. Iman itu bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Iman itu bukan kita ngarang-ngarang sendiri, berfantasi, berimajinasi, bukan. Ya, sebagaimana orang-orang kafir dari zaman Yunani, zaman Romawi, mereka membangun keyakinan dengan hayalan-hayalan, fantasi-fantasi. Mereka punya dewa-dewi.
Ya, termasuk agama-agama paganis saat ini, mereka pun juga sama. Ya, mereka membangun hayalannya supaya hayalannya konkret, dibikin patung untuk mewujudkan hayalannya. Jadi mereka punya dewa ini, dewi ini, dibikin patung, patung disembah. Patung yang mereka bentuk dengan tangannya sebagai bentuk apa namanya? Sebagai gambaran atas dewa yang mereka yakini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lebih hina daripada hewan. Allah berikan akal, tapi akalnya mereka letakkan sangat rendah sekali. Dan kita nggak kepingin anak-anak kita itu menjadi terhina seperti ini. Allah ciptakan kita berada di atas fitrah, berada di atas Islam. Allah sudah menciptakan kita berada di atas tauhid, di atas akidah. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, kata Nabi SAW. Tidaklah bayi dilahirkan kecuali semuanya sudah berada di atas fitrah. Ya, itu sudah berada di atas Islam, iman, tauhid. Ya, walhamdulillah kita berada di atas fitrah, kita berada di atas Islam, kita berada di atas iman. Allah menjaga akal kita, dan akal kita ini apabila tunduk kepada wahyu akan menjadi akal yang bercahaya. Akal kita terbatas, tidak mampu menjangkau segala hal. Akal kita pun nggak mampu menjangkau hakikat daripada akal. Akal kita nggak mampu menjangkau ruh. Manusia banyak meyakini kita punya ruh, tapi banyak nggak ada satupun manusia tahu tentang bagaimana ruh itu, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya di dalam tubuh, posisi ruh ada di mana, nggak ada yang tahu. Itu perkara gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kita diberikan panduan-panduan dalam hal-hal yang akal kita nggak mampu menjangkau. Kita cukup sami'na wa amanna, kita dengarkan dan kita imani. Apabila itu datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Nabi, asalkan itu sahih, ya, asalkan itu valid, otentik, maka kita wajib menerimanya. Tapi kalau itu tidak valid, tidak otentik, riwayat-riwayat yang maudhu'at, yang palsu, la aslalahu, maka kita tidak boleh membenarkan. Ya. Nah, oleh karenanya apabila datang berita dari Nabi dan itu otentik, valid, sahih, meskipun seakan-akan tidak masuk akal, kewajiban kita membenarkan karena akal kita terbatas. Ya, banyak riwayat-riwayat seakan-akan mungkin akal kita nggak mampu menjangkaunya karena akal kita terbatas. Kayak misalnya nanti di hari kiamat Allah akan wujudkan amal-amal kita itu, ya, menjadi seperti makhluk yang berwujud. Puasa bisa ngomong, bacaan Quran kita bisa ngomong, bahkan anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi, akan bisa ngomong. Bahkan di hari kiamat Allah akan wujudkan yang namanya kematian dalam bentuk seperti seekor kambing atau domba. Kemudian disembelih, setelah itu sudah tidak ada lagi kematian. Artinya orang sudah tidak akan mati lagi ketika di hari kiamat. Ya, ini mungkin akal kita nggak mampu menjangkau, tapi kewajiban kita imani. Ya, ada perkara-perkara gaib seperti ini. Nah, jadi kita harus mendidik anak kita di atas akidah yang benar. Berarti untuk mendidik mereka di atas akidah yang benar harus berangkat di atas dasar dalil yang benar, Al-Quran dan Sunnah, tauhid yang lurus. Kemudian membersamai anak dengan pijakan, yaitu selalu menautkan segalanya dengan penciptanya. Orang tua yang bijak, orang tua yang hakim, orang tua yang ilmiah, orang tua yang baik. Ketika dia membersamai anaknya, dia nyaris tidak pernah lepas ucapannya dari zikrullah. Masya Allah ya nak, alhamdulillah nak, astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah. Itu kalimat-kalimat yang sering terlontarkan dari ucapan perkataan orang tua. Bukan aduh, atau yang semisalnya, ya, ucapan-ucapan yang enggak jelas, bahkan kadang-kadang mengandung makian-makian. Ya, gitu. Apa namanya, seperti sok-sok barat-baratan, ya, WTF, apa namanya, WTH dan yang semisalnya. Apa ya maksudnya yang seperti itu? Jadi udah membiasakan lisan itu selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ya, apalagi di hadapan anak. Kemudian selalu ditautkan semuanya kepada Allah. Anak melakukan apapun, Masya Allah ya nak, Allah berikan kamu kemudahan, Allah berikan kamu keberhasilan. Ketika anak kita jatuh, ya, kita tetap ajarkan dia bersabar, sabar ya nak, ya, insya Allah nanti sakitnya hilang.
doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bersikap ramah, rahmah dan lembut kepada anak. Kenapa? Karena sikap-sikap inilah yang akan membangun kecintaan, ya. Karena yang namanya cinta asalnya itu dibangun dengan kelemah lembutan, tidak dengan sikap keras. Karena tabiat manusia cenderung untuk menjauhi dan tidak menyukai sifat keras. Tapi tabiat manusia senang dengan kelembutan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji nabi kita yang mulia alaihi wasallam, Allah ketika mengatakan, "Fabima rahmati minallahi linta lahum," dan dengan sebab rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut, ya. Jadi kelemah lembutan Nabi SAW itu adalah lantaran apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Artinya apabila seseorang itu dia tidak lemah lembut, berarti dia jauh dari rahmat Allah. Ya, dengan sebab rahmat dari Allah la lintalahum, engkau berbuat lembut kepada mereka, orang-orang musyrikin. Ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau wahai Muhammad, ini Allah berkata kepada nabi kita ini, manusia yang lembut. Sekiranya engkau bersikap bengis, berhati kasar, dan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh, menghindar darimu, nggak mau dekat sama kamu, gitu loh. Berarti manusia itu secara asal senang dengan kelemah lembutan, senang dengan keramahan, senang dengan ya sikap-sikap yang baik. Anda berdakwah, misalnya ya ada orang berdakwah di Papua, mereka belum mengenal Islam, belum mengenal agama. Kemudian datang sekelompok kaum muslimin, dakwah di sana, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak dengan cara lemah lembut, dengan cara kasar, dengan cara kaku. Kalian semua sesat, kalian ini menyimpang semua, kalian ini nggak ngerti, nggak tahu tentang agama, kalian jauh dari Allah. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan mereka? Kemudian di sisi lain datang orang-orang misionaris, ya, mengajak untuk mempertuhankan Isa, Ruhul Kudus, mengajak kepada akidah Trinitas, ya, tapi dengan bagi-bagi mie goreng, dengan lemah lembut, dengan santun, diajak nyanyi-nyanyi. Mana yang kira-kira akan diikuti oleh mereka? Nah, umumnya manusia, meskipun agama yang dibawa ini menyelisih fitrah, tapi karena disampaikan dengan kelemah lembutan, dengan keramahan, maka manusia akan cenderung mengikuti hal ini. Ya, nah oleh karenanya mahabbah itu sulit untuk bisa dibangun tanpa kelemah lembutan. Kemudian ajarkan dari semenjak dini konsep ma'rifatul dzat, anak itu mengenal dirinya. Agar anak bisa menghargai dan mencintai dirinya, self love and self respect. Ya, Masya Allah ya nak, Allah ciptakan kamu fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa yang paling baik. Ya, Allah ciptakan manusia itu beda-beda, ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak mancung, ada yang berkulit putih, berkulit gelap dan seterusnya. Jadikan dia itu apa namanya, bangga, senang dengan apa yang Allah tentukan kepada dirinya. Karena semenjak anak kita di rahim, Allah yang sudah membentuk mereka. Dan Allah membentuk sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah menciptakan itu sudah dalam kondisi baik. Manusia menilai ini baik, ini buruk dari sisi penampilan, itu hanyalah persepsi. Umumnya manusia mengatakan putih lebih indah daripada yang hitam. Mancung lebih ini daripada yang pesek. Mata belok lebih ini daripada yang mata sipit dan seterusnya. Itu persepsi manusia. Banyak dipengaruhi oleh uruf, kebiasaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karenanya kita jadikan anak kita, dia itu senang dan bangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Rambutnya yang keriting, kulitnya yang gelap, hidungnya yang pesek misalnya. Itu jadikan dia senang. Itu pemberian Allah gitu. Terima, syukuri. Kenapa? Agar dia menjadi anak yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan orang. Ketika di jalan dibully sama temannya, pendek, hitam. Alhamdulillah Allah yang ciptakan, Allah yang berikan ini kepada aku.
Dan Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat bentuk. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak melihat kepada bentuk-bentuk, rupa-rupa kalian. Lagian tubuh kita di dunia ini cuma casing. Tubuh kita di dunia ini cuma casing. Karena kelak seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya orang di dunia, ketika dia masuk neraka, dia akan menjadi makhluk paling jelek. Dan sejelek-jeleknya orang yang dikatakan di dunia ini ketika masuk surga, dia akan menjadi makhluk terindah. Karena semua yang masuk surga itu indah. Tubuh kita ini cuma casing. Ya. Dan betapa sering casing itu hanya menutupi bagian luar saja. Dalamnya itu kosong, dalamnya itu busuk. Tapi kebusukan itu akan tetap bisa tercium. Bisa jadi casingnya kelihatan biasa, tapi dalamnya indah. Ya. Nah, oleh karenanya kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya kecantikan yang paling sejati adalah kecantikan hati. Betapa banyak orang itu melihat pertama karena orang itu cantik atau ganteng. Masya Allah gantengnya, cantiknya. Tapi setelah kenal sebentar, ngelihat bagaimana perkataannya kasar, ucapannya sinis, judes, suka mengolok orang, suka menghina, suka ini dan sebagainya. Gak ada orang yang kuat dekat sama orang seperti ini gitu loh. Tiba-tiba kita melihat, wah ini orang cantik-cantik tapi jelek amat akhlaknya. Di sisi lain mungkin ada orang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi setelah mengenal semakin Masya Allah, indah perangainya, indah akhlaknya. Ya, jadi kita ajarkan dari semenjak kecil itu hal ini. Kenalkan dia ma'rifatuz zat. Kamu itu makhluk yang Allah ciptakan istimewa. Kamu itu mulia. Kita udah menunjukkan dari semenjak anak kita kecil pengakuan, penghargaan, penghormatan dan seterusnya. Anak merasa diakui, disayangi, dihargai, maka dia akan memiliki yang namanya athiqatu binafsi, kepercayaan diri yang positif terhadap dirinya. Kemudian ajarkan kepada anak bahwasanya kemuliaan diri kita itu adalah dari sisi Allah, bukan menurut manusia. Ya, sehingga anak akan yakin bahwasanya dirinya tidak didefinisikan oleh perkataan atau anggapan orang lain. Sehingga dia akan menjadi anak yang tangguh. Ya, dia nggak ambil peduli dengan cemoohan orang. Karena apa? Kalamun nas la yantahi. Perkataan orang itu tidak ada ujung pangkalnya, nggak ada akhirnya. Apapun yang kita lakukan pasti akan dikomentari oleh manusia. Makanya siapa yang mencari ridhonya manusia, maka dia akan gila, akan kecewa selamanya. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi mencari ridhonya Allah sesuatu yang sangat mungkin. Kemudian apresiasi dan puji kebajikan anak secara proporsional, tidak berlebihan. Misalnya dia melakukan kebaikan, Masya Allah, anak Abi sudah melakukan kebaikan. Abi sama Umi bangga sama kamu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah berikan kamu taufik ya nak, sehingga kamu melakukan apa kebaikan. Ya. Jadi kita puji dan selalu kaitkan dengan balasan dan mencari ridhonya Allah. Jangan berlebihan. Wah, kamu memang anak Abi yang paling hebat sedunia. Paling ganteng seantero alam semesta. Dan lain sebagainya. Jangan. Bahkan ketika memuji anak, itu yang lebih baik adalah memuji effortnya, upayanya, juhudnya, usahanya. Jangan memuji hanya sekedar personnya. Jangan memuji hanya sekedar kecerdasannya. Bahkan di barat, waktu itu saya sempat baca, ada penelitian. Anak-anak itu ketika dilakukan ya beberapa survei, sampling kepada beberapa anak. Ada guru yang memuji effortnya anak. Ada guru yang memuji tentang apa personnya anak. Apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu pujian itu diberikan, ternyata anak yang dipuji effortnya, usahanya, itu semakin meningkat. Anak yang dipuji hanya personnya saja, itu malah semakin menurun. Ada kecenderungan seperti itu. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah di dalam agama kita. Puji ya upayanya, usahanya. Demikian pula ketika mengkritik, ketika kita hendak menghukum ya ataupun taruhlah menvonis, menghukumi, maka hukumi perbuatannya, jangan hukumi anaknya. Anak kita berbohong misalnya. Nah, Umi benci dengan perbuatan bohong.
Abi nggak suka dengan kebohongan. Nggak apa, itu bagus. Jangan ya Abi benci sama kamu karena kamu berbohong. Itu nggak baik. Ya, kenapa? Karena kita jangan jangan langsung menghukumi ke personnya. Nah, kemudian kaitkan anak dengan model orang-orang soleh seperti para nabi dan para rasul. Artinya kita perlu bercerita, berkisah. Ini metode, metode yang bagus, ya. Jadi agar mereka terkait dengan hal ini. Kemudian apa sih? Kita ya lanjut ke berikutnya. Apa sih bangga itu? Kita bicara tentang kebanggaan. Bangga itu menurut KBBI artinya merasa gagah dan besar hati. Ya, merasa gagah dan besar hati. Merasakan kesenangan atau kepuasan yang mendalam sebagai hasil dari pencapaian kualitas atau kepemilikan sesuatu. Itu dari Oxford ya, dari bahasa Inggris. Nah, gagah di sini itu ada kata kuncinya yaitu unggul. Dengan keunggulan seseorang akan merasa berbesar hati dan merasa bangga. Nah, jadi yang namanya bangga itu dia merasa senang, dia merasa puas, dia merasa ridho, ya, dia merasa ada keunggulan, ya, itu bangga. Bagaimana rasa bangga itu diwujudkan? Rasa bangga itu nggak bisa cuman diwujudkan dengan klaim aku bangga, enggak. Tapi juga harus diwujudkan dengan perbuatan. Nggak bisa cuman dengan hati atau ucapan saja. Contoh, ini sebagai contoh saja. Orang yang bangga dengan suatu adat tertentu, maka dia akan menampakkan adatnya, baik dengan pakaian atau dengan tata cara. Makanya misalnya ada orang Jawa, ketika dia datang ke New York, mengikuti acara konferensi internasional, dia pakai batik dan dia pakai belangkon. Itu menunjukkan apa? Dia bangga dengan adatnya. Ya. Nah juga sama, ketika antum berada di, misalnya harus belanja ini di pusat perbelanjaan di mall, ya antum pakai thawb, pakai jubah, pakai gamis, kemudian pakai imamah. Yang lain pada heran, wah ini di mall kok pakai beginian. Kenapa? Menunjukkan antum bangga, ya, dengan identitas Muslim. Emang kita nggak mengatakan itu pakaian sunnah, tapi itu pakaian yang menunjukkan identitas. Karena apa? Karena itu yang seringkali dipakai oleh kaum muslimin. Ya, juga orang yang bangga dengan bahasa Indonesia, maka ia akan menggunakannya. Ya, nah tapi sekarang kita lihat di zaman ini anak-anak muda ketika ngomong campur baur bahasanya, dicampur bahasa Inggris lah, bahasa Jepang lah, belum lagi bahasa-bahasa gaulnya, ya, belum lagi bahasanya di pelintir-pelintir, ya, kemudian pakai ngomong apa namanya bercandia dan lain sebagainya. Ini udah menjadi apa? Kebiasaan-kebiasaan atau urf ya anak-anak zaman sekarang. Ya, yang mungkin mereka sedang krisis identitas atau karena mungkin mereka sudah menemukan identitas baru gitu loh. Ya, juga sama orang yang bangga dengan produk lokal, maka dia akan membeli dan mempergunakan apa namanya produksi ya nasional ataupun lokal. Jadi dia pakai handphone merek-merek lokal, dia bangga. Ya, bangga dengan produk-produk Indonesia, misalnya begitu ya. Nah, atau ada orang yang bangga dengan produk-produk global misalnya, yang gambarnya apa namanya buah apel digigit misalnya, ya. Ada orang-orang yang bangga seperti itu. Nah, dan lawan dari kata bangga itu merasa minder, itu merasa rendah diri. Rendah hati beda ya sama rendah diri ya. Rendah hati itu tawadhu. Kalau rendah diri itu dia merasa dirinya itu nggak begitu berarti. Dia malu, kurang percaya diri dan merasa diri tidak berharga. Atau berkecil hati, dia merasa takut, khawatir, nggak berani. Atau inferior, dia merasa tidak bermutu, tidak berkualitas dan tidak berguna. Nah ini yang sekarang dialami oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka inferior dengan agamanya. Malu dengan ya identitas dan simbol-simbol keagamaan. Ya, itu juga ada suatu hal yang menarik ya. Ada seorang mahasiswa dia sempat bercerita. Dia dulunya di pondok, ya. Kemudian dia kuliah. Nah, kemudian ketika dia bergaul sama teman-temannya, lalu dia itu mendengarkan perkataan yang menurut dia aneh, ya.
Di antaranya begini, ketika dia pergi sholat, dia dikasih komentar, wah kamu apa namanya, apa namanya, rajin sholat ya. Dia heran dengan kata rajin sholat. Kenapa? Karena kalau yang namanya sholat itu ya suatu kewajiban gitu. Kalau rajin sholat menurut dia itu seharusnya itu sholat-sholat sunnah. Dia memperbanyak sholat sunnah. Ini dia melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid dikatakan rajin sholat. Berarti di situ ada konsekuensi, ada orang yang malas sholat. Ya, nah parahnya kalau malas sholat wajib. Nah kemudian ketika ditanya, apa kenapa? Apa kamu sholatnya gimana? Oh kalau saya sholatnya masih bolong-bolong. Itu juga heran lagi. Kok sholat bolong-bolong gitu loh. Kalau absen bolong-bolong iya. Ini kok ada sholat kok masih bolong-bolong. Itu juga suatu hal yang aneh gitu loh. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu ya suatu kewajiban. Udah nggak ada lagi yang namanya bolong-bolong dari sholat. Ya, kecuali mungkin kalau itu sholat sholat sunnah ya. Dia masih meninggalkan itu masih oke lah. Tapi kalau udah sholat wajib, nah terus kadang-kadang juga orang-orang yang menampakkan atau orang-orang yang menunjukkan syiar itu seakan-akan seperti direndahkan. Akhirnya ada impactnya orang-orang sekarang merasa malu untuk menampakkan syiar Islam. Apalagi menunjukkan sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Nah, oleh karenanya Nabi sendiri itu sampai menjelaskan ya, yakni akan ada suatu zaman di mana orang yang berpegang dengan sunnah Nabi itu seperti memegang apa? Apa namanya? Qabdi ala jamr. Seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, dilepas dia kehilangan cahaya. Dipegang dia merasa panas. Ya. Dan inilah kondisi kita saat ini di mana kita ini banyak mengalami ya apa namanya merasa inferior gitu. Ya. Nah, juga sama dalam masalah budaya, tradisi, adat. Coba ya jamaah sekalian. Antum ketika ngelihat ada anak-anak muda, nggak laki nggak perempuan, pakai celana jin bulukan, robek-robek, itu kan gembel sebenarnya. Ya enggak? Artinya celana itu masih banyak yang baik. Kenapa kok celana robek-robek kok dijadikan sebagai model, style gitu loh. Itu berarti apa? Menunjukkan bahwasanya mereka ini sedang taklid, ikut-ikutan gitu. Dan ikut-ikutan ini karena merasa inferior dengan apa? Dengan budaya sendiri. Ya, jadi pakai baju robek-robek itu dianggap sebagai suatu gaya, style. Bahkan sekarang sepatu, katanya ada sepatu semakin butut itu semakin mahal. Ya, apalagi yang branded tapi yang butut-butut ya, yang udah kotor dan sebagainya. Ya, ini suatu hal yang aneh. Terus kemudian juga kita tahu ya, laki-laki dan wanita itu berbeda. Allah jadikan auratnya laki-laki itu lebih, auratnya wanita itu lebih luas daripada auratnya laki-laki. Kenapa? Karena Allah ciptakan wanita itu dengan penuh keindahan. Dan keindahan itu dijaga di dalam agama kita. Keindahan itu adalah suatu hal yang apa namanya bersifat privilege, kekhususan bagi orang-orang tertentu, tidak untuk dipamerkan kepada semua orang. Ya, jadi keindahan seorang wanita itu benar-benar dijaga, hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Karena apabila keindahan itu dipamer-pamerkan, diekspos, akan kehilangan apa namanya sifat spesialnya, kehilangan keistimewaannya. Sesuatu yang sudah diekspos bisa dinikmati oleh banyak orang, udah nggak istimewa lagi. Ya, karenanya dijadikan wanita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk proteksi. Karena auratnya wanita itu luas, karena tubuh wanita itu indah semuanya, diperintahkan untuk ditutupi, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya menurut sebagian ulama. Bahkan sebagian ulama yang lain itu berpendapat semua anggota tubuhnya tanpa kecuali. Karena keindahan yang ada pada wanita itu adalah keindahan yang istimewa, khusus bagi orang-orang tertentu, tidak untuk semuanya. Tapi sekarang kita berada di suatu zaman, auratnya wanita itu seperti suatu hal yang tidak bernilai. Antum ya jamaah, pergi keluar, pakai kaos singlet, pakai celana pendek, ya,
keluar-luar. Itu kebanyakan kalau saya lihat banyak laki-laki itu merasa malu, ya. Tapi perempuan dia make pakaian yang sangat mini keluar di rumah pakai tank top dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai model, gaya, ya. Dan itu anak-anak kaum muslimin. Nah, oleh karenanya ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya hilangnya identitas dan mereka tidak merasa lagi bangga dengan identitasnya sebagai muslim. Nah, ini tentunya suatu hal yang patut untuk kita cermati ya, karena ini suatu hal yang ironi. Bisa jadi mereka merasa inferior dengan keislaman mereka dan mereka merasa bangga dengan budaya-budaya dari orang-orang kafir. Karena itu yang namanya kebanggaan itu ada dua macam. Ada bangga yang terpuji, ada bangga yang tercela. Bangga yang terpuji adalah kebanggaan yang berangkat dari keyakinan, kepercayaan diri, keberanian dan keunggulan yang Allah memang karuniakan. Dan itu akan membuahkan integritas, berpegang pada prinsip, kokoh, tidak labil, berani, bertanggung jawab, dan percaya diri secara positif. Itu bangga yang terpuji. Bangga yang tercela adalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Ujub, sombong, puas diri, kagum terhadap diri sendiri, atau merasa paling baik. Atau bangga mengikuti budaya-budaya orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Itu akan membuahkan sikap sombong, angkuh, culas, riya, sum'ah, senang dipuji, suka meremehkan, merendahkan orang lain, rasis, dan al-maghrur bin nafsi, yaitu tertipu dengan diri sendiri. Nah, kemudian apa yang harus dibanggakan? Apakah kita membanggakan ras, suku, warna kulit? Ataukah kita membanggakan harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, atau nasab orang tua kita, status dari nenek moyang kita, ya, atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Ali radhiyallahu taala anhu, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari jalur putri beliau Fatimah, ya, ataukah bangga dengan hobinya klub footballnya atau olahraga, atau bangga dengan figur-figur yang dia senangi, ya, artis, aktor, aktris, wibu dan lain sebagainya, ya, apakah itu yang harus dibanggakan? Maka tentunya jawabannya adalah tidak. Satu-satunya yang harus kita banggakan adalah apa? Adalah Islam. Ya, Allah sebagai Rabb kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad SAW sebagai, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Kafa bika izzan annaka lahu 'abdun." Cukuplah bagimu merasa bangga karena engkau adalah hamba bagi Allah. Anda kerja di Google, padahal Anda jadi pekerja nih, jadi pegawai. Tugas Anda ya kerja, disuruh-suruh meskipun Anda digaji. Kemudian kita bangga, ini pegawainya Google. Ya, padahal padahal ente ini bawahan gitu loh. Tapi udah masa bangga dengan ketika melihat bosnya dianggap luar biasa. Padahal kita ini sekedar pelayan, ya, melayani perusahaan, melayani atasan. Tapi banyak di antara kita itu yang nggak merasa bangga ketika kita itu menjadi hamba Allah pencipta alam semesta. Aku ini pelayannya Allah. Aku ini hambanya Allah. Aku ini budaknya Allah. Itu bangga. Kenapa? Karena kita ini melayani dan menghinakan diri mengabdi kepada Rabbul Alamin. Ya, Rabb alam semesta. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan aku bangga menjadi hamba baginya. Wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun. Dan cukup bagimu engkau merasa bangga bahwa Allah adalah Rabbmu, Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah penciptamu. Nah, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Karenanya muslim harus bangga dirinya sebagai hamba Allah. Dikatakan hamba Allah harus bangga. Tapi dikatakan aku pegawai ini, aku PNS, aku pelayannya ini dan itu, apa yang hendak dibanggakan? Ya. Apalagi kalau sampai kita menjadi jongosnya orang-orang kafir, waliyadzubillah. Ya. Jadi kita harus bangga sebagai hamba Allah. Kita bangga bahwa kita makhluk yang diciptakan Allah Rabbul Alamin. Kita bangga bahwasanya Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa, komposisi, struktur yang paling baik. Kita bangga Allah membentuk kita dari semenjak di rahim kita sesuai dengan kehendak Allah. Allah tentukan kita menjadi laki-laki atau wanita. Allah tentukan kulit kita itu berwarna apa, rambut kita bagaimana dan seterusnya. Allah sudah menentukan. Dan kita bangga
ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita, itu ada salah ketik ya. Allah sudah membekali kita dengan fitrah, yaitu Islam, iman dan tauhid, dan kita bangga Allah mengkaruniakan kepada kita akal, dan kita bangga Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita, kemaslahatan kita. Dan seorang muslim juga harus bangga Allah sebagai Rabb. Ya, selain Allah yang bisa melakukan hal ini. Ya, kita harus bangga Allah lah sang pemilik dan penguasa. Kita juga harus didik anak kita, wahai nak, engkau harus bangga dengan keislaman. Karena Allah sudah menjadikan engkau Islam semenjak engkau lahir. Allah sudah, ya, apa namanya, sudah bekali semenjak anak kita lahir, semenjak engkau lahir nak, dengan fitrah berada di atas Islam. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sejatinya agama yang juga diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul. Islam adalah jalan keselamatan bagimu nak di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan keselamatan kecuali harus mengikuti Islam. Islam itu bukan cuma sekedar agama saja, tapi juga way of life, gaya hidup kita. Bagaimana kita selalu berpegang dengan Islam. Islam itu bukan pakaian yang bisa kita lepas kapan saja. Makanya aneh kalau sampai ada orang, ya, misalnya kita berada di suatu tempat, tolong jangan bawa-bawa agama di sini. Emang agama baju, ya, atau barang yang dibawa-bawa? Agama itu sesuatu yang senantiasa kita bawa. Keislaman itu sesuatu yang kita bawa. Nggak bisa kalau misalnya ada orang mengatakan, tolong jangan bawa-bawa agama di sini. Ya, karena itu sesuatu yang sudah menempel ada pada diri kita, gitu loh. Ya, karena Islam itu adalah sesuatu yang, apa namanya, sesuatu yang sudah bukan hanya mendarah daging dengan kita, gitu loh. Orang-orang yang meninggalkan Islam itu sejatinya bukan dia yang meninggalkan Islam, Islam yang meninggalkan dia. Dia yang telah merugikan dirinya. Nah, oleh karena itu ketika ada berita-berita, ya, ada katanya mantan artis atau artis yang murtad dan sebagainya, yang viral, yang heboh, maka sejatinya itu tidak mencederai Islam. Itu tidak menjadikan Islam itu menjadi hina, rendah. Tidak. Dia yang menjadi hina dan rendah ketika meninggalkan Islam. Islam yang sejatinya meninggalkan dirinya. Dia tidak meninggalkan Allah, tapi Allah yang berpaling dari dirinya. Waliyahulillah. Juga demikian ada artis-artis yang melepas jilbabnya. Tadinya pakai cadar, melepas cadarnya. Tadinya pakai kerudung, melepas kerudungnya. Ya, kita sebagai muslim ya sedih-sedih lah. Tapi kita nggak perlu terlalu semacam, waduh ini gimana ini, apa namanya, semacam seakan-akan rugi. Yang rugi bukan Islam, dia yang rugi. Ya, Islam itu tidak akan rugi. Islam itu akan senantiasa mulia, tinggi. Ya, orang-orang yang meninggalkan Islam itulah yang akan terhina. Islam itu gaya hidup kita, way of life kita, yang akan membimbing kita melalui kehidupan ini dengan lebih baik. Antum pingin hidup antum lebih baik dalam segala lini kehidupan dengan Islam. Tidak ada agama yang paling sempurna seperti Islam. Mulai dari bangun tidur sampai kembali ke tidur, urusan private di kamar mandi diatur oleh Islam. Apalagi urusan-urusan yang lebih besar daripada itu. Ya, kita nggak bisa melepaskan diri dari Islam. Islam adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus yang akan menghantarkan seseorang apabila menitinya menuju ke surga Allah. Dan Islam itu mulia dan tinggi. Siapa yang meninggalkan Islam, maka sejatinya dia, ya, menghinakan dirinya dan dia meninggalkan sesuatu yang mulia dan tinggi untuknya. Dan apa konsekuensi bangga dengan Islam? Maka orang yang bangga dengan agamanya, dia harus menampakkan syiar Islam. Dia harus menampakkan ibadah sesuai dengan tuntunan
nabinya, nabi kita Muhammad SAW. Dia harus menampakkan ketundukan kepada syariat Allah, syariat Islam. Dia nggak boleh malu dengan identitasnya sebagai Muslim. Dan dia nggak boleh menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh 'alal kufar, menyerupai orang-orang fasik dan menyerupai ya ahli bidah, dan membela ketika Allah, Rasulnya dan Islam dihina, dicela dan dihujat. Diri kita dihina, dihujat, kita nggak usah ambil pusing. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina dan dihujat, baru kita nggak boleh diam. Ya, lalu bagaimana agar anak kita bisa bangga dengan Islam? Yaitu diantaranya belajarlah agama. Orang tua belajar agama agar anak juga semangat belajar agama. Belajar dengan semangat, dengan rajin. Belajar yang bertahap, sistematis dan terinci. Taksilan wa tafsilan. Bukan belajar itu icip-icip aja. Hari ini, minggu ini ikut ngaji, besoknya nggak ngaji. Belajar itu harus sistematis, terperinci. Seorang muslim, dia harus belajar. Kita saja ya jamaah sekolah, membahas buku sampai selesai. Padahal ilmu yang kita pelajari belum tentu benar-benar bermanfaat. Bahkan seringkali juga banyak yang nggak begitu bermanfaat. Artinya ketika kita tahu tidak bermanfaat, ketika kita tidak tahu juga tidak menimbulkan madharat. Tapi kalau udah bicara tentang agama, mempelajari tentang Islam, pasti semuanya bermanfaat dan bermaslahat. Nah, pertanyaannya, sudah pernahkah kita membahas satu buku, entah itu tentang akidah, entah itu tentang ibadah, entah itu tentang hadis, atau apapun itu yang kita pelajari sampai selesai, yang kita bahas sampai selesai, ya. Nah, jadi jangankan buku deh, kita ngomong Al-Quran aja dulu, kitab suci kita. Ya, siapa di antara kita yang benar-benar sudah khatam membaca Al-Quran dan juga mempelajari terjemahnya? Ya, kita sebagai kaum muslimin ini, orang-orang bule di sana, ketika mereka dalam keadaan yang kebingungan, kemudian mereka ingin mencari kebenaran, maka mereka itu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Akhirnya Allah berikan dia hidayah. Tapi kebanyakan kaum muslimin, mereka enggan untuk mempertahankan hidayah yang sudah Allah berikan dengan mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, kemudian juga selektif di dalam mencari guru dan mencari sahabat. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini qalilihi. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka falyanzur ahadukum man yukhalidu. Maka perhatikanlah oleh kalian dengan siapa ya. Kemudian kita perbanyak doa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar diberikan sabat, diberikan istiqomahan. Lalu kemudian kita praktekkan ajaran-ajaran Islam dan adab-adab di dalam Islam agar kita bisa menjadi teladan. Kemudian berbaktilah engkau wahai orang tua kepada orang tua Anda. Niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Karena ada hadis dari Nabi SAW, meskipun hadis ini dikritisi oleh para ulama, ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, tapi sebagian ulama ada yang menghasankan, ya, di mana Nabi mengatakan, ya, burru aba'akum taburrukum auladukum, ya, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, maka niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Kemudian berprinsiplah, peganglah prinsip, terutama prinsip agama. Jangan suka latah mengikuti tren dan kebiasaan orang-orang kafir. Artinya kita harus bersikap kritis dan ilmiah. Semua berita yang sampai kepada kita, gak langsung kita terima, gak langsung kita tolak. Tapi kita berusaha untuk apa? Mencari tahu. Pertama, otentik tidak, valid tidak, sahih tidak, kemudian ada manfaatnya nggak, dan seterusnya. Ya, jadi tidak langsung dengan mudah kita terima, kita share-share begitu saja. Ya, apalagi sampai-sampai kita mengikuti ya trennya orang-orang kafir. Ya, wallah alam shawab ya. Jadi ini diantara
langkah-langkah kita. Ya mudah-mudahan dengan kita mengikuti sebagian kecil dari langkah-langkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita sehingga bisa menjadi orang-orang yang berpegang dengan Islam ya hingga akhir hayat kita semua, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wala tamutunna ya wa illa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik. Mungkin ini bisa saya sampaikan.